Acara selanjutnya, orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Rozi, KIH SSMA. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma daqat illa wa farajah Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amma ba'd. Al-mukarram fadilatul syekhi al-karim wal jalil Tuan Guru Al-Haj Musleh Khalil hafizahullah, pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Muwahhidin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, juga terus membimbing umat menuju selamat dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Beserta Umi selaku pimpinan yayasan yang muliakan. Al-Mukarram Fadilatul Syekh Tuan Guru Al-Haj Abdul Karim Abdul Ghafur hafizahullah. Beliau mentor sekaligus ketua MUI Kabupaten Lombok Utara. Mudah-mudahan beliau panjang umur, taatillah, membimbing umat menuju keselamatan dunia wal akhirah. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Al-Haj Patimura lalu Patimura Farhan MH, kandidat doktor. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera menyelesaikan doktor ini. Pimpinan Pondok Pesantren Selaparang Kediri, pimpinan Pondok Pesantren Al-Wahdah yang saya muliakan, As-Safwah yang saya muliakan, Kementerian Agama Republik Indonesia, mewakili Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, para asatidz, ustadzat, adinda saya Ustaz Ahyar, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, murid yang ini, alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan ini yang mendapatkan kehormatan dari guru saya. Tidak ada kemuliaan yang paling mulia selain kemuliaan keberkahan guru kepada murid. Imam Ghazali mengatakan, min ajalil karamat, di antara kehormat kemuliaan yang paling mulia adalah ikramu syaikhihi li tilmidhihi, pemberian penghormatan guru kepada murid. Yang sebelum yang sampaikan orasi ilmiah sebagai motivasi kepada seluruh santriwan santriwati al-muwahhidin, yang Al-Fakir Fakhrul Razi, murid langsung dari Tuan Guru Musleh Khalil. Keberhasilan beliau mengajarkan saya mahaza, zalika kitabun, tilka ustazatun. Saya digembleng 3 tahun sekolah di jauh di sana di Jogja. Saya sekolah sanawiyah di Jogja, Jurang Jaler. Jogja itu Jurang Jaler, Raya Tengah. Yang diajar 3 tahun berbahasa Arab sama beliau, diajar kitabah dan lain-lain. Berkah beliau, berkah ilmu guru saya alhamdulillah meraih predikat guru besar profesor. Beruntung santriwan santriwati di Pondok Pesantren Al-Muwahhidin diajar langsung. Buktinya nyata bahwa beliau berhasil mencetak kader-kader guru besar yang lahir dari mahaza mazar. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih tak terhingga pada kesempatan ini yang akan menyampaikan tidak panjang sesuai dengan teorinya Pak Gubernur tadi. Paling lama kita mendengar itu 5 menit. Maka yang akan sampaikan tidak lebih dari 5 menit. Kalau lebih mohon ditelepon Tuan Guru Farhan. Pertama,
yang ingin saya sampaikan. Pertama, khuzil barokat min ahlil barokah. Statement seorang ulama yang mengatakan ambillah berkah itu dari orang yang punya berkah. Siapakah orang yang punya berkah itu? Allah Subhanahu wa taala menentukan dua golongan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahlul barokah. Siapakah mereka? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh ila akhir ayat. Ternyata ahlul barokah itu adalah ahlul iman, orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita manusia adalah berkah iradah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir, kita besar, bahkan kita tua, bahkan kita menghadap hadrat Allah Subhanahu wa taala adalah berkah karunia Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita ahlul iman. Maka orang yang memiliki barokah itu, sekecil apapun imannya, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul iman. Yang kedua adalah ahlul taqwa, orang yang selalu bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, bakti taat kepada Rasulullah SAW dalam segala dimensinya. Maka inilah orang yang disebut ahlul barokah. Karena kita orang-orang yang beriman dicap oleh Allah sebagai ahlul barokah, maka apapun tindakan kita, perbuatan kita selalu dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tarikan nafas kita. Maka jadikanlah tarikan nafasmu itu adalah ibadah. Tarikan nafasmu adalah perjuangan, sehingga Anda bisa dicap bertahan menjadi ahlul iman wa ahlul taqwa. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Muwahhidin pasti termasuk di antara ahlul barokah itu. Kenapa? Karena mereka min ihatati ahlul barokah, karena mereka masuk dari golongan-golongan ahlul barokah. Kenapa demikian? Kenapa? Karena siapa saja yang masuk dalam golongan orang barokah, maka dia masuk dalam lingkungan orang yang barokah itu. Kenapa? Karena ungkapan ulama dalam kaidah usul fikih mengatakan bahwa al-ibadatul lati tata'allaqu bil makani afdalu min ibadatil lati tata'allaqu biz zaman. Ibadah yang berhubungan dengan tempatnya, dia lebih barokah, lebih fadhil, lebih penting, lebih baik dari situasi dan zaman. Anak-anakku semua santriwan santriwati belajar di tempat yang barokah, maka pelajaran ilmu pengetahuan yang dihadirkan di tempat yang barokah maka akan melahirkan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang selalu berada dalam naungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu akbar walillahil hamd. Al-ibadatul lati tata'allaqu biz zaman. Ibadah yang berhubungan dengan waktu. Afdalu minal ibadatil lati tata'allaqu bil makan. Karena waktu kita sekarang ini berada pada bulan Ramadan, maka segala aktivitas kita itu adalah mulia dan mulia dan mulia karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Acara wisudawan wisudawati, adinda-adinda kita santriwan santriwati berada pada naungan keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama, khuzil barakah min ahlil barakah. Yang kedua, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar dan banyak yang Allah berikan kepada kita. Inna ni'amallahi ta'ala kullaha 'azimatun. La tazunnuna anna ni'amallahi ta'ala qalilatun 'ala ibadihi, innaman ni'amu kulluha 'azim. Imam Syatibi dalam kitab, bahwa jangan sangka bahwa semua nikmat Allah itu kecil, tapi semua nikmat Allah itu besar. Contoh, nikmat kedip mata, nikmat nang kecap. Siapa bilang nikmat nang kecap itu kecil? Sangat besar nikmat yang namanya kecap itu. Seandainya kita nggak bisa nang kecap, kayak maten boneka. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya kejap itu luar biasa. Nikmat Allah yang namanya ngentut
Santriwan-santriwati, siapa yang tidak bisa kentut? Semuanya kita manusia pasti bisa kentut. Kentutnya bermacam-macam. Ada kentut besar, ada kentut kecil. Pertanyaan besarnya sekarang adalah mana lebih besar, kentut laki-laki dan kentut perempuan? Yuk jawab. Lebih besar suara kentut laki. Kenapa Pak Ustaz? Kentut laki-laki lebih besar suaranya. Betul, karena ada mic di depannya. Kentut laki-laki besar karena ada mic di depannya. Alhamdulillah. Jangan pikir kentut itu adalah nikmat kecil. Coba ibu bapak saudara-saudara pergi ke rumah sakit sana. Betapa banyak orang yang sakit mulas perut tak bisa keluar kentutnya, harus mengeluarkan jutaan ribu rupiah untuk hanya sekedar mengeluarkan kentut. Mumpung gratis, keluarkanlah. Tapi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada ukurannya, ada takarannya. Tapi ingat, ada ungkapan ulama mengatakan ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul aulad. Ini ungkapan syair Al-Maqbulah Bapak Indonesia Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zuddin Abdul Majid. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul aulad. Dalam kitab beliau Fawaqih As-Sayyidiyah. Nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali. Nikmat Allah Subhanahu wa taala besar luar biasa. Tapi ajalluhunna, nikmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling tinggi, najabatul aulad, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang menghafal Al-Quran, hafil-hafizah. Itulah nikmat Allah yang paling besar. Allahu Akbar. Maka jangan pernah ragu memasukkan anak kita, putra putri kita ke pondok pesantren, karena disitulah tempat mengkader najabatul aulad, anak-anak yang cerdas, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial. Itu digembleng di pondok pesantren. Najabatul aulad, anak yang cerdas. Yang ketiga, ungkapan ulama mengatakan, sa'ala rajulun ahadal ulama, hal ana minas salihin. Seorang bertanya kepada seorang ulama, apakah saya termasuk orang yang soleh? Fa'ajabal ulama'u, ulama ini menjawab, in kunta tad'u liwalidayka fa anta minas salihin li hadisin aw waladin salihin yad'uka. Apakah saya termasuk orang yang saleh, wahai ulama? Benar. Kalau Anda yang selalu ingat kepada guru Anda ingat kepada ibu bapakmu, kau ingat kepada jasa-jasa orang tuamu, kau doakan ibu bapakmu, maka Anda termasuk orang yang saleh. Karena Rasulullah mengatakan awaladin salihin, anak yang soleh. Ukuran kesalehan kita adalah ingat bakti kepada ibu bapak dan guru. Awaladin salih. In kunta tansa walidaika, jika engkau lupa kepada ibu bapakmu, kau lupa jasa guru-gurumu, fa anta minat taleh, maka Anda termasuk orang yang tidak bisa berbalas bakti kepada ibu bapak. Ada rajulun waladun saleh, ada waladun taleh. Kalau anak-anak yang tidak bisa dengar perintah orang tuanya, itu namanya waladun taleh. Apa namanya? Waladun taleh. Tambah lagi tidak bisa dengar, taleh menyang. Oleh manyang, waladun saleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa ukuran orang yang berilmu itu adalah ayya'lama bi'ilmi, dia tahu kapasitas ilmunya. Anak-anak sekalian, santriwan-santriwati, kalau memang disuruh jadi imam, jadilah imam yang benar. Ayya'lama bi'ilmi, Anda ilmukan ilmu Anda. Jangan didorong jadi imam,
langsung kaku, langsung leker. Begitu dorong suruh baca ayat, gak nyambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Karena dia leker, karena dia percaya dengan dirinya sendiri. Inna. Dia tegur sama anak kecil di belakang. Inna lillah. Kenapa? Karena Allah ayat lama berilmi. Dia harus mengilmukan ilmunya. Makanya jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Apalagi baca inna lillah, inna ataina, itu bingung. Dijeruarui jamaahnya lalu parha. Didorong jadi imam. Hanya dia hafal qul huwallahu ahad saja yang dia hafal. Begitu didorong jadi imam bingung. Baca qul, dia baca trikul. Trikul atau trikul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, namanya trikul. Begitu didorong baca ayat bingung karena ada tuan guru di belakangnya. Begitu baca qul ditegur sama jamaah di belakang, qul a'udzu birabbil falaq, karena enggak hafal. Lagi tegur qul, enggak ingat lagi. Begitu ditegur 3 kali, qul huwallahu ahad, langsung balik dia waktu itu. Jamaah dan guru para itu terlari. Makanya ya lama bi ilmi, harus dia tahu dengan kapasitas ilmunya. Santriwan-santriwati harus sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ya. Ajarkan apa yang bisa kita ajarkan, jangan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa kita ajarkan. Itu resep Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, dalam kitab beliau tentang wahai anakku. Ungkapan Imam Ghazali, ayatlah ilmu, harus tahu dengan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara yang saya muliakan, yang kelima, 5 menit terakhir. Tepat. Hah? Wah, jangan korupsi, yang kelima, bahwa orang-orang yang berilmu dan orang yang beramal saleh, bahwa ungkapan Imam Ali Az-Zabrani dalam sebuah kitab beliau mengatakan bahwa dakhalatil afatu 'alal khalqi min thalathin. Manusia bisa celaka karena 3 faktor. Pertama adalah fasadut tabi'ah, karakter yang jelek. Kalau ada karakter yang jelek, tidak akan pernah bisa berubah baik orang yang punya karakter jelek. Maka karakter yang baik hanya ada di pondok pesantren. Allahu Akbar. Kalau mau mengkader anak-anak kita punya karakter yang baik, masukkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren modern Al-Muwahhidin. Tepuk tangan. Kenapa? Karena anak bisa hancur, anak bisa rusak karakternya karena lingkungannya. Maka dakhalatil afatu 'alal khalqi min thalathin. Baru di antara adalah fasadut tabi'ah, karakter yang jelek. Kalau karakter yang jelek susah diatur, susah digembleng, masukkan dia ke pondok pesantren. Kucing bagaimanapun caranya mau dikarakter, mau dilatih, mau di apapun, dia tetap kembali kepada asal muasal karakternya. Kenapa? Karena memang karakter jelek pada dirinya. Maka tidak ada yang bisa merubah karakter itu, hanya orang-orang yang punya tangan dingin untuk merubah karakter kebaikan demi kebaikan, potensi-potensi akademik, potensi-potensi spiritualitas, potensi sosialitas yang ada pada anak-anak itu bisa dirubah dengan membiasakan mereka dalam aspek-aspek ibadah, muamalah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu rusak adalah fasadus suhbah, pergaulan yang jelek. Apalagi makin saat ini, ya Allah, tabarakallah, di mana-mana ada WA, Instagram. Terasa kita ibadah Ramadan jadi diganggu oleh medsos ini. Anak-anak kita sudah berubah paradigmanya sekarang itu. Kalau kita waktu diajar sama Guru Muslim Halil di jalan-jalan dulu, asli kita baca kitab, kita terus kita diajarkan. Sekarang anak-anak udah berubah, min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Sudah berubah paradigmanya. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Serba-serba YouTube semua. Ya. Semua YouTube. Sehingga perubahan paradigma berpikir karakter anak bisa dirusak oleh media-media itu. Bahkan yang lebih drastis adalah perubahan paradigma anak-anak kita adalah min usuliddin ila downloadin. Semua serba download. Enggak tahu download.
Kenapa anda kembali kepada reverse to, ya, kembali kepada kajian-kajian terus, kajian-kajian kita, ya. Kembali ke pesantren, back to pesantren, kembali ke pesantren. Untuk apa? Untuk mempertahankan usuluddin tadi. Anak-anak kita sekarang gampang sekali mendownload agama, seolah-olah ada di Google semuanya, ya. Apalagi begitu nggak tahu, tanya Mbah Google, apakah pengertian al-muwahhidin? Google, Mbah Google menjawab. Itu kenapa? Karena itu bisa menghilangkan keberkahan. Kenapa? Tidak ada talaqi, tidak ada perjumpaan antara mahabbah guru dengan syauqah murid. Maka itulah yang menyebabkan keberkahan itulah. Saudara-saudara yang saya muliakan, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan orang itu rusak, menyebabkan karakternya, tabiatnya itu rusak, pergaulannya rusak, juga disebabkan oleh yang paling penting ini adalah fasadul iman. Rusaknya iman. Kalau iman rusak, selesai. Innalillah, sudah itu. Kalau iman rusak, untuk menjadikan bengkel workshop keimanan itu ada di pondok pesantren. Pantas Allah SWT mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang mulia karena sebab kemuliaan ilmu itu sendiri. Khudil barokah min ahlil barokah. Barakatul ulum. Allah sebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Buktinya di hadapan Tuan Guru Farhan, di hadapan Tuan Guru Karim, yang kemarin Tuan Guru, ya, Tuan Guru sih pada ketuaan pasangan beliau, Tuan Guru Khalil, Masya Allah banyak jajan-jajan nih. Di hadapan ibu-ibu ada jajan di situ, itu beda pelakuannya, ya. Kenapa? Karena ada seorang sahabat mengucapkan selawat begini, Sallallahu ala Muhammad, berkatnya dibagi 4. Batu ngandang bulan Maulid ini, penamat Tuan Guru paling tinggi, Sallallahu ala Muhammad, berkatnya dibagi 4. Ya Allah, sedikit amat yang banyak di depan Ustadz. Kenapa lebih banyak? Karena orang berikram, kemuliaan. Tuh. Maka tidak akan luntur kemuliaan orang yang berilmu itu, karena memang sudah distempel oleh Allah SWT untuk diangkat derajatnya. Darajatin itu jamak muannats salim, menunjukkan bahwa ilmu itu memang harus diraih dan diraih. Pesan saya kepada santriwan-santriwati, mari jadilah ahlul ilmi, jadilah orang yang berilmu, jadilah orang yang terus punya semangat. Jangan pernah kalah sama cecak yang ada di dinding itu. Cecak dalam kamus percecakan, dalam kamus cecak, tidak pernah cecak itu memakan serangga yang mati. Tidak pernah. Cecak itu selalu memakan serangga yang terbang dan hidup. Artinya sekali dia tidak berusaha, sekali dia tidak etos kerjanya bagus, nyawa taruhannya. Cecak. Makanya jadikan simbol lagu oleh guru-guru TK, jejak di dinding, diam merayap. Kenapa? Karena filosofis hidup cecak itu adalah slow but sure. Slow tapi pasti. Tapi dia tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Betul kata adik saya ini. Tak ada manusia yang lahir sempurna. Yang penting syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Kok berlagu saya? Itu lagu Demasif tadi itu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Masya Allah, hidup adalah anugerah. Do the best, lakukan yang terbaik. Insya Allah Al-Muwahhidin maju, jaya, sukses dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Farur Rozi, Kia SSMA. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh wali santri kelas 6. Dalam hal ini akan dipimpin oleh
Bapak Haji Ma'ruf SIP, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muwahhidin, yaitu Bapak Tuan Guru Haji Muslihuddin SIP MH beserta buminya, Bapak-bapak para Tuan Guru, pimpinan Pondok Pesantren yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan guru, para asatidz yang saya muliakan, segenap tamu undangan serta seluruh para santri dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewakili bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri kelas 6 yang akan wisuda pada kesempatan hari malam ini. Bapak yang kita hormati, 6 tahun yang lalu kami bersama para wali santri datang ke Pondok Pesantren Al-Muwahhidin untuk menyerahkan putra-putri kami, mendaftarkan putra-putri kami sebagai santri di pondok ini, di mana pada saat itu anak-anak kami ini dalam keadaan kosong, belum memiliki sebuah ilmu pengetahuan. Kami serahkan kepada mudir, sehingga pada kesempatan itu anak-anak kami adalah orang tuanya, adalah mudir dan guru-guru yang ada di pondok ini. Karena keterbatasan dan ilmu pengetahuan yang belum dimiliki oleh anak-anak kami ini, Bapak Al-Mukarram serta guru-guru yang lain mengajarkannya, mendidiknya, sehingga menjadi anak-anak yang paham, anak-anak yang mengerti dan mengetahui ilmu pengetahuan, dan sehingga pada malam hari ini wisuda sebagai santri kelas 6. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak Guru lakukan, ajarkan kepada anak-anak kami sebagai amal bakti, amal jariah yang insya Allah Allah akan berikan balasan yang ganjaran di akhir nanti. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya sangat bersyukur sekali dengan diajarkan di pondok ini anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak kami yang tahu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, tahu bagaimana cara berbakti kepada Allah dan Rasulnya, tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya, tahu bagaimana cara berbakti kepada guru-guru yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, atas nama wali santri pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa bapak ibu-ibu yang telah mengajarkan anak-anak kami, sehingga menjadi anak-anak kami yang tahu berbalas bukti, berbakti kepada guru, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Allah serta Rasulnya. Bapak yang saya hormati, sejenak saya ingin mengajak kita semua, hanya 1 menit saja, mari kita sama-sama pejamkan mata, terutama sekali anak-anak santri kita,
Mari kita hadapkan, kita datangkan wajah kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Mari kita semua, para tuan guru, karena tuan guru juga tidak ada, ya pasti ada juga salahnya. Oleh karena demikian, mari kita sejenak kita memejamkan mata, mengenang wajah kedua orang tua kita. Sampun, anak-anakku semuanya, kita harus yakin dan percaya kepada kedua orang tua kita. Bagaimana ayah kita berjuang setiap hari mencari makan untuk kita, untuk biaya sekolah kita. Tidak tahu itu panas ataupun hujan, selalu bersuara bagaimana supaya anak-anaknya bisa menuntut ilmu di sekolah pondok pesantren modern Al-Mu'aidin ini. Bagaimana susah dan payahnya kedua orang tua kita, terutama sekali ibu kita. Karena anak-anak hari ini akan kembali ke pangkuan kedua orang tua. Tentu pasti ada senggol menyenggol antara anak dan ibu. Oleh karena demikian, mari hadapkan kedua wajah orang tua kita. Bagaimana susahnya seorang ibu melahirkan anak. Bagaimana dia gendong kita selama 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibu. Dia tidak pernah menyerah, tidak pernah merasa bosan. Dia pergi ke pasar selalu dia bawa kita. Dia ke sawah selalu dia bawa kita. Dia pergi ke WC pun dia bawa kita. Begitulah ibu kita menyelamatkan sang bayi yang ada di dalam kandung. Sebegitu kita lahir, taruhan antara nyawa dan hidup, ya, hidup dan mati. Setelah kita lahir disusui selama 2 tahun, diajarkan ilmu pengetahuan oleh kedua orang tua kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita tahu-tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita, guru kita, dan lainnya. Itu yang kedua, saya sampaikan tentu anak-anak kami ini selama mengenyam pendidikan di pondok ini sebagai manusia biasa, tidak luput dari salah dan khilaf. Oleh karenanya, atas nama para wali santri pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya tatkala jika ada anak-anak kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Mudir serta Umi dan Bapak Ibu guru semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kira-kira dimaafkan ini Bapak Ibu guru? Alhamdulillah. Bapak Mukarram, kemarin saya mendaftarkan anak saya 3 orang untuk mondok di Al-Mu'aidin ini. 1 anak kandung saya, 2 anak saudara saya, 3 anak ipar saya, semuanya perempuan. Karena saya yakin pondok pesantren Al-Mu'aidin ini mampu memberikan pengajaran yang terbaik buat anak-anak kami. Insya Allah, ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan anak kami ini menjadi anak yang berakhlakul karimah, ya, berbakti kepada nusa dan bangsa dan agamanya tentunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maklumlah saya tidak terbiasa berpidato ini Bapak Mukarram, ya, kurang lebihnya ya mohon maaf lahir dan batin, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu guru sudah lakukan ini saya berterima kasih, karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu adalah orang yang berguna, bermanfaat untuk orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kunci mobil dan kamus oleh wisudawan kepada Mudirul Ma'had. Kepada perwakilan wisudawan dan Mudirul Ma'had dipersilakan naik ke atas panggung. Kepada Mudirul Ma'had dan perwakilan wisudawan dipersilakan untuk naik ke atas panggung.
Terima kasih kepada anak-anakku yang telah memberi kenang-kenangan mobil R3 untuk pondok, dan insya Allah mudah-mudahan mobil ini terus akan bergerak seiring dengan asa anak-anakku untuk terus maju. Ya, takbir untuk Oase dan Al Faruq Generation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama English Speak Presentation oleh saudari kami Laili Nurfitriani. Kepada Laili Nurfitriani, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency, Gubernur of Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Mansha, SEM SI. Head of Lombok Barat Regency, Haji Fauzan Halid, SAGM SI. Respectable, the Director of Al Muwahidin Islamic Mother and Boarding School, Tuan Guru Haji Musleh Khalid SIPMH. The Chief of Al Muwahidin Islamic Mother and Boarding School, Insinyur Haja Rukiah Ramayu, and honorable to all guests and audience, and especially to all of my friends, Oase and Al Faruq Generation, and to all students of Al Muwahidin Islamic Mother and Boarding School, I love you. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. All praises be upon Allah Almighty, who's the first and endless, who created him from nothing, who presents and sensation upon the soul of his creation, who sets an encounter and separation, which only with his bliss we know each other, love each other on behalf of Allah, and with his will as well, we all can face each other in this very moment that will become a pleasant memory. Prayers and regards given to the holiest man that has ever stood on this globe, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Which only with his sincerity and his constancy upholding the true faith, and because of his love upon his people, so this encounter which has been said by Allah subhanahu wa ta'ala, not just be an ordinary meeting, but an essential meeting which is based on faith and piety. And has also this encounter proudest love and compassion atmospheres on behalf of Allah Almighty. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. My noble brothers and sisters tonight, it has become a certainty that in every encounter there will be separation. Tonight, we are gathering here in this place with
witness ceremonial which indicates there will be separation from a very long encounter. An encounter full of joy and sorrow. An encounter based on faith. Jake. My noble brothers and sisters tonight, it has become a certainty that in every encounter there will be separation. Tonight, we are gathering here in this blessed place, witness ceremonial which indicates there will be separation from a very long encounter. An encounter full of joy and sorrow. An encounter based on faith. An encounter that made us a friend, which we don't want it to be. An encounter that strengthened the friendship, but now it will reach the peak. No matter how hard we try, how far we try, but our hands are tied. This night will appear, and the separation is clear. My blessed brothers and sisters tonight, this love isn't just a movie or a pride of beauty, which will end just like this. The separation isn't the ending, it's an indication of a whole new beginning. Our beloved boarding school isn't a destination, but a stepping stone for bigger education. We have been educated here to be qualified to face a challenge which is bigger and tougher. So below, raise your bowed faces, stand straight to leave places. Show the world you're on the cruise of a wave, wielding heartily brave. They will never feel unsafe just because of sharing a history. Remember, when the first time you step on this boarding school, feel alone in a crowd like a fool, crowds looking for your mommy and feel down by your daddy. But look at you now, full of courage, big upgrade from beginning to this stage, no more cry-bleeding parents or tiny getting age. Imagine if you keep that attitude, stay in the right path, and keep your discipline as you're in this boarding school. Then you'll see yourself here as a foolish little kid who know nothing about everything. You have to know, the life out there is tough, completely different compared to life in this boarding school, full of temptation and charm, but all of that are into the bottom of this race. So, hold on tight and bite it with your molars of the fellows of love and faith that has been given to you by Al Muwahhidin Islamic Modern Boarding School, and beg to Allah if you lose your way. Our destination is clear. It is place of Allah and His Jannah. This boarding school has taught us how to get it, and this time is for us to do it. When you reach the sky, you will see yourself has conquered the world. Before I close my speech, allow me to deliver a silly little verse. It must be a really fresh cherry, if it delivered by pretty fiery. Be a student isn't enough for Ellie. Allow me to serve sincerely. Maybe that's all for me. Thanks for your nice attention. I'm sorry for the cut remarks in my speech. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.